Halo, welcome back to my YouTube channel. Nah, sesuai sama janji aku kemarin di Instagram, jadi aku akan bikin tips gimana caranya aku bisa turun 9 kg dalam waktu 2 bulan. Nah, jadi diet aku ini diet tanpa obat, tanpa olahraga, karena aku juga nggak sempat olahraga, dan nggak mengurangi makanan. Nah, gimana sih cara dietnya? Oke, sebelumnya aku cerita dulu sebentar ya. Jadi, waktu aku hamil kemarin, berat badan terakhir aku sebelum melahirkan yaitu 68 kg. Nah, sehabis melahirkan itu berat badan aku berkurang 4 kilo, jadi 64 kilo. Itu normal ya, karena berkurangnya itu karena babynya, itu ari-arinya, kemudian cairan ketika kita melahirkan. Nah, tapi 1 bulan setelah aku melahirkan, ini berat badan aku bukannya turun, tapi malah tambah naik. Jadi yang tadinya 64, ini naik lagi jadi 68 kg lagi. Ya maklum ya, kalau habis lahiran itu, biasanya kita itu disuruh makan banyak ya, sama orang-orang yang di sekitar kita juga biasanya bilang, harus makan lebih banyak supaya ASI-nya juga banyak. Sebenarnya ya nggak gitu juga. Jadi produksi ASI ini dia bukan dipengaruhi karena jumlah makanan kita ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya yang penting. Percuma aja nih kalau kita makan banyak tapi makanannya itu nggak bergizi, ya nggak ngaruh juga ke produksi ASI-nya. Nah, kita langsung aja gimana caranya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Oke, cara yang pertama yaitu kalian harus minum air putih, 1 gelas air putih sebelum makan dan juga setelah makan. Kenapa harus kayak gitu? Supaya ketika kita makan nanti, itu perut kita udah terasa lebih kenyang. Ini ngaruh banget, jadi biar kita itu nggak makan lebih banyak, karena perut kita itu udah ada isinya ya. Beda kalau kita makan dengan perut kosong, itu kita akan cenderung makan lebih banyak. Dan juga setelah kalian selesai makan, kalian harus cepet-cepet minum air lagi, 1 gelas air putih. Ini supaya kalian langsung terasa kenyang, jadi kalian nggak mikir lagi nih buat nambah nasi ataupun buat cari cemilan lain. Kalian bisa coba cara ini ya, ini sepele tapi ini ngaruh banget loh. Nah, kemudian cara yang kedua, makan dengan piring yang lebih kecil. Ini juga sepele tapi ini yang paling berpengaruh banget nih dalam menurunkan berat badan aku. Sebenarnya piring ini dia ada psikologisnya ya, dimana kalau kita makan dengan piring yang lebih besar, dan dengan kita makan di piring yang lebih kecil, kalian bisa coba aja nih masukkan makanan dengan jumlah yang sama di piring yang lebih besar dan di piring yang lebih kecil. Pasti akan terlihat lebih sedikit dong kalau kita simpan di piring yang lebih kecil. Nah, sama kayak gitu. Jadi kalau kita makan dengan piring yang lebih kecil, walaupun makanannya sedikit, tapi karena piringnya kecil, dia akan terlihat lebih penuh. Jadi kita akan mikir, oh ini makanannya cukup nih buat aku bakal kenyang nih kalau makan ini. Beda lagi kalau kalian ngelihat piring yang lebih besar tadi, walaupun dengan jumlah makanan yang sama, dia akan terlihat lebih sedikit. Jadi yang ada di dalam pikiran kalian, kok makanannya sedikit banget, kayaknya aku nggak bakal kenyang nih, kayaknya aku bakal nambah deh nanti. Nah, kayak gitu ya, itu psikologinya. Jadi usahakan kalian makan, cari piring yang paling kecil yang ada di rumah kalian. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menunda makan atau jangan skip makan. Nah, ini yang terjadi ketika kalian skip makan. Misalnya kalian mau diet terus makan 2 kali sehari, pagi sama sore, siangnya kalian nggak makan. Yang terjadi apa? Nanti ketika makan sore, kalian itu akan merasa lebih lapar dan itu membuat kalian cenderung makan lebih banyak dan juga jadi double-double makannya. Jadi percuma tadinya kalian nggak makan siang, tapi ketika sore karena kalian merasa lebih lapar, jadi sinyal di otak kita itu akan mikir, oh lapar nih, harus makan banyak nih biar kenyang. Jadi kalian makannya lebih banyak dan itu diet kalian gagal. Jadi jangan pernah skip makan ya. Kemudian yang keempat yaitu makanlah cukup kenyang. Kenapa harus cukup kenyang? Ini supaya kalian nggak cari cemilan lagi. Kalau kalian dietnya, kalian makannya dikit-dikit, itu bentar-bentar kalian pasti akan lapar, bentar-bentar jadi cari cemilan. Itu akhirnya malah bikin berat badan kalian bertambah. Jadi kalau bisa makannya cukup kenyang supaya kalian nggak jajan-jajan lagi ya. Nah, kemudian yang kelima, makan pelan-pelan dan juga kunyah lebih banyak. Nah, ini juga udah aku coba sendiri ya, dimana yang tadinya porsi nasi aku itu mungkin nggak banyak, sedikit.
Yang tadinya aku berpikir nggak bakalan kenyang kalau makan itu, tapi setelah aku coba makannya pelan-pelan, kemudian aku kunyah lebih banyak dan aku nikmatin, itu rasanya akan menjadi lebih kenyang dibanding kadang yang bikin kita makan itu lebih banyak. Kalau kalian makannya itu cepet-cepet, makannya buru-buru, jadi bentar aja makan itu nasinya udah habis dan akhirnya kalian cenderung nambah lagi. Jadi coba makannya pelan-pelan ya. Kemudian yang keenam, jangan ngemil dan juga hindarin gula. Udah tahu dong, salah satu penyebab yang bikin berat badan kita itu bertambah adalah karena ngemil. Nah, jadi ngemil ini dia nutrisinya nggak ada, nutrisinya sedikit, tapi kalori sama gulanya itu tinggi. Nah, ini nih yang bikin berat badan kita itu bertambah. Jadi kalau kalian pengen cepet kurus, jangan ngemil, hindari ngemil, dan juga jangan minum minuman yang manis-manis. Untuk ASI itu kalian cukup minum banyak air putih. Nah, kalau untuk nutrisinya kan bisa didapatkan dari sayuran, dari lauk, dari buah-buahan. Jadi nggak harus dengan ngemil ya. Ngemil itu sebenarnya nggak ada sih fungsinya, itu cuma untuk memuaskan lidah kita aja. Nah, kemudian cara terakhir yang paling ampuh banget dan juga udah terbukti bisa cepat menurunkan berat badan seperti sebelum hamil, yaitu dengan menyusui. Nah, karena ketika kita menyusui, tubuh kita ini akan membakar lebih banyak kalori. Inilah kenapa kalau ibu-ibu yang menyusui ini berat badannya biasanya lebih cepat ya kurusnya. Nah, tapi ini juga harus dibarengi sama diet tadi ya, makannya harus diatur porsi makannya, kemudian jangan ngemil, jangan minum yang manis-manis. Nah, kalau kalian melakukan cara-cara yang tadi, ya pasti cepet sih turun berat badannya kayak aku ya, 9 kg dalam 2 bulan. Nah, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Silahkan mencoba cara-caranya, semoga berhasil juga. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe. Oh ya, terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel aku. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Tinggalkan komen di kolom komentar ya kalau ada yang masih mau kalian tanyakan. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya.